Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hans Franklin Baharudin Wewengkang dari Program Studi Statistika, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di dalam kalkulus, yaitu deret tak terhingga. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa barisan itu merupakan himpunan dari suku-suku yang terurut. Jika kita menambahkan suku-suku ini, maka kita akan mendapatkan deret. Pada presentasi ini kita akan mendefinisikan deret tak hingga dan menunjukkan bagaimana deret ini berhubungan dengan barisan. Kita juga mendefinisikan apa artinya deret konvergen atau divergen. Di sini juga akan diperkenalkan salah satu jenis deret yang paling penting, yaitu deret geometri. Selain itu, kita juga akan membahas tentang deret harmonik dan deret teleskopik. Baik, langsung saja. Pertama, apa yang dimaksud dengan deret tak terhingga? Kita mulai dengan barisan AN dengan batas bawah N sama dengan 1 dan batas atas sampai tak terhingga. Dan kita mendefinisikan persamaan berikut. S1 ditambah A1, S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 tambah A2, dan seterusnya hingga Sn. Sn ini disebut sebagai jumlah parsial dan akan membentuk barisan Sn dengan batas bawah N sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Kemudian, perhatikan limit dari barisan jumlah-jumlah parsial dari Sn. Jumlah-jumlah parsial yaitu Sn. Kita definisikan limit Sn ketika N mendekati tak terhingga sama dengan limit sigma AI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ketika N mendekati tak terhingga sama dengan sigma AI dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Kita menyebut sigma AI ini sebagai deret tak terhingga. Nah, jadi deret tak hingga merupakan hasil penjumlahan dari suku-suku yang banyaknya tak terhingga dan ditulis dalam bentuk yang sudah dijelaskan dalam slide ini. Kemudian kita buat definisi formal berikut. Deret tak terhingga sigma AI konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Jika Sn divergen, maka deret tak terhingga juga akan divergen. Deret yang divergen tidak memiliki jumlah. Deret yang berbentuk seperti berikut, sigma AR pangkat I kurang 1 dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya, di mana A tidak sama dengan 0. Deret ini disebut deret geometrik. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah S sama dengan A dikali 1 kurang R. Jika nilai mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika nilai mutlak R lebih dari sama dengan 1. Penyelesaiannya, misalkan Sn sama dengan A ditambah AR pangkat 2, dan seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1. Jika R sama dengan 1, maka Sn sama dengan N kali A yang bertambah tanpa batas, sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan Sn dikurang R kali Sn sama dengan dalam kurung A ditambah AR ditambah seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1 dikurang dengan AR tambah AR pangkat 2 ditambah seterusnya sampai AR pangkat N. Nah, keduanya ini akan saling mengurangi, sehingga yang tersisa hanyalah A dikurang AR pangkat N, sehingga kita dapatkan persamaan berikut. Sn sama dengan A dikurang A kali R pangkat N per 1 kurang R sama dengan A per 1 kurang R dikurang AR pangkat N per 1 kurang R. Selanjutnya,
Nah, dari persamaan tadi, pada poin pertama, jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka limit R pangkat N ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 0. Sehingga S sama dengan limit dari Sn ketika N mendekati tak terhingga sama dengan A dikurang 1 kurang R. Dan pada poin kedua, jika nilai mutlak R lebih dari 1, atau R sama dengan min 1, maka barisan R pangkat N divergen. Sehingga akibatnya Sn juga akan divergen. Nah, tinjau sekali lagi deret geometrik, A ditambah AR ditambah AR pangkat 2, dan seterusnya. Suku ke N dari deret ini diberikan oleh AN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Contoh soal 1 tadi telah memperlihatkan bahwa suatu deret geometrik akan konvergen jika dan hanya jika limit AN ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 0. Nah, apakah mungkin sifat ini berlaku untuk semua deret? Jawabannya adalah tidak. Walaupun sebagian pernyataan itu benar, ini mengarahkan kita ke suatu uji divergensi yang penting untuk deret. Kita masuk ke teorema A, yaitu uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma AN dengan batas bawah N sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga konvergen, maka limit AN ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 0, secara ekuivalen, jika limit AN ketika N mendekati tak terhingga tidak sama dengan 0, atau limit dari AN itu tidak ada, maka deret tersebut divergen. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perlihatkan bahwa sigma N pangkat 3 per 3 kali N pangkat 3 tambah 2 kali N pangkat 2. Dengan batas bawah N sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga, merupakan deret yang divergen. Penyelesaiannya, limit dari AN ketika N mendekati tak terhingga sama dengan limit N pangkat 3 per 3 kali N pangkat 3 ditambah 2 kali N pangkat 2 ketika N mendekati tak terhingga. Nah, kita bagi pembilang dan penyebut dengan N pangkat 3. Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Limit dari 1 per 3 tambah 2 per N ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 1/3. Jadi menurut uji suku ke N ini, deret ini merupakan deret yang divergen. Baik, kita lanjut ke deret harmonik. Deret harmonik didefinisikan sebagai berikut. Sigma 1 per N dengan batas bawah N sama dengan 1, dan batas atas tak terhingga sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3, dan seterusnya. Deret ini memperlihatkan bahwa limit AN ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 0 tidak mengimplikasikan konvergensi pada suatu deret. Jelas, limit dari AN ketika N mendekati tak terhingga sama dengan limit 1/N ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 0. Walaupun demikian, deret harmonik ini merupakan deret yang divergen. Nah, kita akan memperlihatkan mengapa deret harmonik merupakan deret yang divergen pada contoh soal yang berikut ini. Pertama, kita perlihatkan bahwa Sn ini bertambah tanpa batas. Bayangkan sebuah N bernilai besar, sehingga Sn sama dengan 1 tambah 1/2 tambah 1/3, dan seterusnya sampai 1 per N. Sama dengan 1 tambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 dan seterusnya sampai 1 per N. Di sini kita mengelompokkan beberapa bilangan sehingga kita mendapatkan persamaan seperti berikut. Jadi persamaan yang kedua ini nilainya akan lebih dari persamaan yang di bawah ini, 1 tambah 1/2 ditambah 2/4 ditambah 4/8 dan seterusnya. Persamaan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2
ditambah 1/2 dan seterusnya. Lanjut, dengan mengambil N yang cukup besar, kita dapat memasukkan bilangan 1/2 sebanyak yang kita kehendaki dalam persamaan yang terakhir, sehingga Sn divergen. Dengan demikian, deret harmonik adalah deret divergen. Kemudian, deret yang mengecil atau deret teleskopik. Deret yang mengecil atau deret teleskopik ini merupakan sebuah deret yang suku-sukunya saling menghilangkan, dikarenakan adanya operasi yang saling berlawanan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Perlihatkan bahwa deret berikut, yaitu sigma 1 per K tambah 2 dikali K tambah 3, dengan batas bawah K sama dengan 1, dan batas atas tak terhingga, merupakan deret yang konvergen, kemudian cari jumlahnya. Baik, penyelesaiannya, kita menggunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menuliskan persamaan berikut menjadi seperti persamaan pada di ruas kanan. Maka, Fn sama dengan sigma 1 per K tambah 2 dikurang 1 per K tambah 3 dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N sama dengan 1/3 dikurang 1/4 ditambah 1/4 kurang 1/5 ditambah seterusnya hingga 1 per N tambah 2 dikurang 1 per N tambah 3. Nah, pada persamaan ini, suku-sukunya akan saling menghilangkan. Sehingga yang akan tersisa hanyalah suku pertama, yaitu 1/3, dan suku yang terakhir, yaitu pada persamaan ini 1 per N tambah 3. Sehingga Sn sama dengan 1/3 menjadi 1/3 dikurang 1 per N tambah 3. Oleh karena itu, limit dari Sn ketika N mendekati tak terhingga sama dengan 1/3. Jadi kita bisa mensubstitusikan tak terhingga pada persamaan ini, hingga yang tersisa adalah 1/3. Jadi kita membuktikan bahwa deret tersebut adalah konvergen. Baik, teorema selanjutnya yaitu linearitas deret konvergen. Jika sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga, dan sigma BK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga, keduanya itu konvergen, dan C merupakan sebuah konstanta, maka sigma C kali AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga, dan sigma AK tambah BK ketika dengan K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga juga konvergen. Dan poin pertama, sigma C kali AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga sama dengan C dikali sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Kemudian yang poin kedua, sigma AK tambah BK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga sama dengan sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga ditambah sigma BK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Jadi pada poin pertama dijelaskan bahwa ekspresi sigma yang mengandung perkalian AK itu dengan konstanta, maka konstanta itu dapat dipindahkan di depan notasi sigma, dan hasilnya akan tetap sama. Dan pada poin kedua ini menunjukkan hukum asosiatif pada notasi sigma. Baik,
Teorema B ini akan kita demonstrasikan pada contoh soal yang berikut. Jadi menurut teorema B, persamaan ini dapat dipisah hingga menjadi seperti ini. Sigma 3 kali 1/8 pangkat K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga dikurang sigma 5 kali 1/3 pangkat K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Dan dengan menggunakan poin kedua pada teorema B tadi, dan dengan menggunakan poin yang pertama, kita bisa memindahkan konstanta yang ada di persamaan ini, kita pindahkan ke depan sigma, hingga persamaannya menjadi seperti pada persamaan yang kedua pada ruas kanan. Nah, menurut contoh soal yang satu tadi, karena nilai mutlak dari R kurang dari 1, yaitu dalam persamaan ini R sama dengan 1/8, maka S sama dengan A per 1 kurang R. Sehingga 3 dikali sigma 1/8 pangkat K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga dikurang 5 sigma 1/3 pangkat K dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga sama dengan 3 dikali 1/8 per 1 kurang 1/8 dikurang 5 kali 1/3 per 1 per 1/3 sama dengan 3/7 dikurang 5/2 sama dengan min 29 per 14. Kemudian kita lanjut ke teorema yang berikutnya, yaitu teorema C. Jika sigma AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga divergen, dan C tidak sama dengan 0, maka sigma C kali AK dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga juga divergen. Sehingga teorema ini menjelaskan bahwa deret tak terhingga yang divergen jika dikalikan dengan konstanta apapun yang tidak sama dengan 0, hasilnya juga akan divergen. Kita perhatikan deret berikut. 1 kurang 1 ditambah 1 kurang 1 ditambah seterusnya hingga min 1 pangkat N tambah 1. Deret tersebut mempunyai jumlah parsial sebagai berikut. S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Barisan jumlah parsial 1, 0, 1, 0 ini divergen. Jadi deret 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 juga divergen. Namun kita boleh memandang deret itu sebagai 1 kurang 1 ditambah 1 kurang 1 dan seterusnya. Dan menyatakan bahwa jumlah dari barisan tersebut adalah 0. Namun secara berbeda kita boleh memandang deret sebagai 1 dikurang dalam kurung 1 kurang 1 dikurang dalam kurung 1 kurang 1 dan seterusnya. Dan menyatakan bahwa jumlah adalah 1. Jadi di sini harusnya jumlahnya adalah 1. Nah, jumlah deret tersebut tidak dapat sama dengan 0 maupun 1. Jadi, ternyata pengelompokan dalam suatu deret dapat diterima asalkan deret tersebut merupakan deret yang konvergen. Dalam kasus demikian, kita dapat mengelompokkan suku dalam cara apapun yang kita inginkan. Jadi teorema D, yaitu pengelompokan suku dalam deret tak terhingga, menyatakan bahwa suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan suku tersebut dipertahankan. Dan deret yang baru ini akan konvergen dengan jumlah yang sama, seperti jumlah deret yang semula. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.